100 advokat mengadu ke DPR minta Hercules ditangkap dan GRIB Jaya dibubarkan, sebut Hercules dan antek-anteknya melanggar hukum. Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri. Dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat. Di seluruh Bali ada 1.500 desa adat. Dan di setiap desa, pecalang hadir. Kami ada di akar rumput. Kami tahu siapa yang kami jaga dan apa yang kami lindungi. Kami tidak digerakkan oleh politik. Kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab kepada adat dan tanah kelahiran kami. Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman. Bali cukup dengan rakyatnya sendiri. Dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga. Ada satu ormas yang saat ini sangat telanjang, sangat vulgar melakukan aksi-aksi premanisme. Nah, contoh-contoh berikutnya akan diberikan oleh saudara Rafael. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas partisipasi dan nalurinya untuk menyelamatkan Indonesia, membalikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat hukum. Baik, kedatangan kami ke Komisi 3 ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang kami rasakan bahwa advokat juga adalah penegak hukum. Kami sudah melihat nyata ada aksi-aksi maupun perbuatan-perbuatan yang kami nilai sudah melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ya, sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak. Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas, ya, melalui apa? Badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR RI, ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung ditangkap. Dan organisasi yang disebut GRIB, ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan, ya. Maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak tegas. Lalu yang berikut, kami juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panja DPR RI khusus menangani. Kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah membentuk Satgas. Nah, itu bagus dan kami apresiasi. Nah, Komisi 3 menurut kami perlu untuk membentuk yang namanya panja khusus menangani aksi premanisme. Tambahkan. Ya, satu lagi terakhir. Ya, mudah-mudahan dimasukkan berita juga, ya, karena kepanjangan juga nggak dimasukkan juga, ya kan? Ya. Nah, tapi semangat kita sama, pemberantasan premanisme, dan kami tidak ingin RDP tadi itu hanya pentas aksi kebohongan, dagelan politik yang bersifat seremonial. Jangan-jangan DPR juga menggunakan sarana-sarana premanisme untuk melindungi mereka. Jadi banyak sekarang preman-preman yang bersimbiosis dengan instansi-instansi pemerintah yang justru sudah meresahkan masyarakat. Itu saja. Bang, artinya tadi RDP itu sangat mengecewakan atau memuaskan? Kita sepakat, ada komitmen bersama untuk menumpas premanisme, tapi persoalannya apakah ini akan ditindaklanjuti atau tidak, kita lihat nanti hasilnya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara
Jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu dia. Beberapa wartawan datang ke Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 untuk saya tangkap pengacara. Mereka ini adalah rombongan atas nama pengacara. Artinya saya sendiri pun merasa terganggu. Karena negara ini negara hukum. Semestinya kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Dan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget. Istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasi dan strategi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Tapi karena saya juga mengerti hukum, saya tidak akan pakai cara saya. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan saya tinggal di Jawa Barat dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita kemudian dikejar-kejar, tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu dalam instrumen di undang-undang ormas sudah layak dibekukan. Tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali kita sudah berangkat, definisi ormas itu adalah apa? Bukankah hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Hercules ini apa dia? Apa dia? Harus balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini? Ya, negara dan bangsa Indonesia. Cek orang warga, nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulat kumpul. Artinya ngomong aja, ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya bener nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Loh, kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah
seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya, saya yakin kalau masyarakat itu, kalau misalnya si Hercules game over, seneng kok itu, merasa jagoan, merasa hebat. Mending kalau bisa ditembak dia kebal peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Jadi matanya juga nggak ada, tangannya juga kena. Dia harusnya kok sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Kau adalah seorang TPU tugasnya mencuci celana dalam. Sementara kau adalah mantan TPU. Iya. Kami sudah pulang dari beruang di Timur. Jadi kami tahu bahwa kau adalah seorang TPU tugasnya mencuci celana dalam. Kami sangat kejam, keras, sikap perilaku selaku Hercules. Bagaimana ketahui beberapa waktu lalu juga ada anggota dari Polres Depok yang mobilnya dibakar dengan dari anggota Ormas. Gak usah di Rijaya grip lah. Nah, ini kan penindakan cuman sampai di anggotanya. Tuh, apakah nanti nggak ada niatan buat dari Polda Metro untuk sampai ke atas-atasnya untuk memeriksa? Karena kan sebagaimana ketahui, bagaimana mungkin premanisme bisa berdiri di atas, lalu di urutan keduanya ada polisi, itu satu. Lalu kedua untuk Pak Pangdam, mohon izin, beberapa waktu lalu juga mengenai dari ketua GRIP ini juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap senior TNI, yaitu Pak Tri Sutrisno. Mungkin ada sikap dari TNI untuk menanggapi pernyataan dari ketua GRIP ini. Terima kasih. Saja dulu ya. Karena banyak pikiran jadi jumping. Nah begini, kemarin tindak pidananya adalah satu, perlawanan terhadap petugas, ya, menghalang-halangi upaya-upaya seorang petugas menjalankan tugasnya. Yang kedua, melakukan pengrusakan, ya, pengeroyokan terhadap barang, kemudian dengan wujud pembakaran dan pengrusakan. Jelas ini adalah sangat melanggar ya, tindak pidana. Dan kami tindak pidana ini kami urutkan perannya, ya. Misalnya di situ, ya, ketuanya di situ ya, yang sudah ditangkap adalah ketuanya. Awalnya memang mau menangkap ketuanya karena meresahkan masyarakat, ditangkap, kemudian anak buahnya melakukan perlawanan. Untuk ketua lokal sudah ditangkap, tinggal berapa itu? Tinggal 2 orang, yang artinya secara hukum bisa kita buktikan bahwa tersangka-tersangka ini dengan perannya ikut memukul atau merusak atau membakar dan lain-lain. Jelas dari hasil berita acara itu pasti akan dikembangkan. Kalau misalnya ada perintah dari atasannya, kita akan konfirmasi apakah nanti sebagai layak dia sebagai orang yang menyuruh melakukan, ya, secara 5-5-nya di mana atau 5-6, ya, di situ. Kemudian menanggapi ini adanya keterkaitan juga dengan TNI yang kemarin. Kalau ada orang kemudian melakukan penistaan secara lisan, ya, mengumpat dan lain-lain, ya, kemarin kita saksikan sendiri. Kalau itu ada laporan, pihak yang dirugikan merasa dirugikan kemudian lapor, kami tentunya juga akan memberikan respon, melayani. Kami juga kemarin secara sebelum ada laporan pun kami sudah menjadi bahan diskusi. Apakah perbuatan yang bersangkutan seperti Hercules mengatakan ini bisa masuk dalam kategori penghinaan, ya, penistaan secara lisan kepada orang-orang yang ya secara umum adalah orang-orang yang sangat terhormat. Sebanyak 100 advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak hukum anti premanisme Tumpas mengadu ke Komisi 3 DPR RI melalui rapat dengar pendapat umum RDPU di Kompleks Parlemen pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2025. Salah satu advokat dalam Tumpas, Saur Siagian, mengatakan Tumpas melakukan RDPU dengan Komisi 3 lantaran pihaknya melihat premanisme bukan saja mencekam dan menakutkan, tapi juga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Ada satu ormas yang saat ini sangat telanjang, sangat viral, melakukan premanisme, terangnya.
Saur mengatakan pihaknya tidak benci atas seseorang atau pribadi, namun pihaknya sebagai salah satu penegak hukum harus menyatakan bukti-bukti bahwa praktik premanisme sudah ada nyatanya dan pihaknya meminta Komisi 3 DPR bertindak. Dia juga menyebutkan ormas atau bentuk premanisme yang harus ditumpas menurut Tumpas. Yang eksekusi sepihak, melakukan kekerasan, mengeluarkan pistol, persekusi di depan polisi itu harus ditangkap, dihukum, ujarnya. Senada dengan Saur, Rapen Sinaga yang juga tergabung dalam Tumpas juga merasakan dan melihat adanya aksi yang dinilai melanggar hukum. Bahkan, dia sampai menyebutkan nama hingga ormas yang dimaksud, yakni Rosario de Marsal alias Hercules dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB, Jaya. Kami sampaikan ke DPR, mengatakan apapun perbuatan yang melanggar hukum harus ditindak. Saya sebut nama saja, kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura tidak tahu. Ada salah satu orang bernama Hercules, kata Rapen. Rapen menilai Hercules itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Bahkan, Ketua Umum GRIB Jaya itu menurutnya merasa dilindungi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dia berani bawa-bawa nama Presiden Pak Prabowo seolah-olah dia dilindungi oleh Presiden. Tangkap, kami sampaikan ke Komisi 3 tangkap karena perbuatannya sudah jelas, tegasnya. Menurut dia, badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR contohnya polisi seharusnya sudah bisa menilai bahwa GRIB Jaya bisa dikategorikan untuk dibubarkan. Maka ini jadi penting kami sampaikan ke Komisi 3. DPR minta polisi tindak tegas, jelasnya. Tak hanya meminta Hercules ditangkap dan GRIB Jaya dibubarkan, Rapen juga meminta Komisi 3 DPR membentuk panja khusus. Kami meminta Komisi 3 DPR untuk membentuk panja khusus ini premanisme. Kita tahu pemerintah sudah membentuk Satgas, tapi Komisi 3 juga perlu membentuk panja khusus untuk menangani premanisme, sarannya. Terkait hal ini, Komisi 3 DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan premanisme di tanah air. Premanisme bukan hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kami mendukung penuh seluruh aspirasi para advokat dalam melawan premanisme, dan Komisi 3 akan memastikan setiap aspirasi ditindaklanjuti, kata anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono. RDPU ini menjadi langkah awal menuju penguatan sinergi antara legislatif dan para penegak hukum sipil dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sambungnya. Oleh karena itu, kata dia, Komisi 3 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam RDPU tersebut termasuk dalam proses legislasi.